Prabowo saksikan penyerahan aset tambang ilegal ke PT Timah Tbk. Puncak perayaan HUT TNI ke-80 berlangsung meriah. Implementasi Zero Odol efektif pada Januari 2027. Maling bercelana dalam gentayangan di Medan. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung untuk menyaksikan penyerahan aset hasil rampasan tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal dan menjaga aset negara. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung pada 6 Oktober 2025 untuk menyaksikan penyerahan aset barang rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Penyerahan berlangsung di smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukit Tintan yang melibatkan 6 unit smelter dan sejumlah barang sitaan negara. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau langsung kondisi aset yang telah melalui proses hukum, termasuk tumpukan tanah jarang dan ingot timah hasil penindakan tambang tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah. Ia menyebut nilai aset yang disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah, dengan potensi nilai lebih besar jika mineral tanah jarang yang belum terurai diperhitungkan. Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang monoksid itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, ya. Monasid, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total, ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini, dan ke depan
berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait, seperti Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atas kerja cepat dalam menyelamatkan aset negara. Ia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas tambang ilegal. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh Menteri SDM Balila Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua pondok pesantren didata usai peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto terus memonitor proses evakuasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto terus memonitor proses evakuasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo. Ditemui usai menghadiri HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta pada Minggu siang, Mensesnek menyebut pemerintah akan mengevaluasi seluruh pondok pesantren untuk didata terkait keamanan bangunan dan infrastruktur pondok masing-masing. Sudah, beliau memonitor terus untuk kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur untuk memberikan perhatian. Evaluasi Evaluasi ke depan. Semua pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Diketahui bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur ambruk usai diketahui struktur bangunan tak kuat saat pembangunan. Akibat peristiwa ini, 37 orang meninggal dunia. Hingga kini petugas Basarnas dan BNPB masih berusaha melakukan evakuasi sejumlah korban yang tertimbun puing bangunan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan duka mendalam atas tragedi robohnya musola pesantren Al-Kozini di Sidoarjo yang menelan 54 korban jiwa. Marwan menyebut peristiwa ini sebagai musibah yang dipicu kelalaian struktural dan mendorong pemerintah memberikan subsidi izin mendirikan bangunan untuk pesantren di seluruh Indonesia. Sebanyak 54 orang santri meninggal dunia akibat robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyebut ada kelalaian dari struktur bangunan yang tidak memadai. Marwan juga mengatakan banyak pesantren membangun sendiri tanpa panduan struktural dan tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB. Bahkan Kementerian PU menyebut hanya 50 pesantren di Indonesia yang memiliki izin pembangunan resmi dari total lebih dari 42.000 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama. Pengawasan lebih ketat dan standar konstruksi khusus untuk bangunan pendidikan keagamaan juga harus dilakukan. Untuk itu Komisi 8 akan mendorong pemerintah menyederhanakan proses izin dan memberikan subsidi IMB bagi pesantren. Sidoarjo akhirnya 54 anak-anak kita meninggal dunia. Dari Komisi 8 menanggapi kelalaian ini seperti apa, Bang? Dan kalau bukan lain, apa tanggapan Komisi 8? Pertama, kita tentu mengucapkan terima kasih luar biasa dari Presiden yang memerintahkan kabinetnya untuk segera mengurusi tentang infrastruktur, terutama bangunan-bangunan di pesantren. Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan, kelalaian, tentu ya. Dapat dipastikan ya struktur bangunannya kurang memadai. Tetapi ini tidak saja kelalaian ini ada di pihak pesantren yang punya otoritas mengatakan ya atau tidak bangunan itu kan memang ada petugasnya. Sehingga dibutuhkan ada IMB. Lah, ternyata kita juga membiarkan pesantren membangun sendiri tanpa diawasi, tanpa diberikan panduan untuk membangun pesantren. Nah, karena itu ya kita menyebutkan ini musibah yang menjadi pelajaran buat kita semua, dan Presiden juga sudah menyampaikan untuk segera dilakukan pendekatan terhadap pesantren untuk pesantren-pesantren lain supaya tidak mengalami hal yang sama. Kami di Komisi 8
selain prihatin dan mengucapkan duka, tentu sejalan dengan itu supaya pesantren-pesantren lain ini segera dilakukan pembenahan. Kalau dalam penilaian dan kajian dari teknik sipil tidak memadai, segera dibenahi. Yang kedua, kami tentu berharap bahwa pemerintah juga mengawasi, memberikan dukungan terhadap pesantren. Apakah kami tadi sudah berbincang dengan Sekjen Kementerian Agama, kemungkinan kita akan membuat semacam beban pemerintah untuk memberikan subsidi IMB terhadap pesantren. Dari Jakarta, Fahrizal Davareskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong agar peristiwa abruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo tidak terulang lagi. Ia menekankan pentingnya penerapan Standar Operating Procedure atau SOP dalam setiap proses pembangunan untuk memastikan kekuatan dan keamanan bangunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ambruknya Ponpes Al-Qazini di Sidoarjo yang mengakibatkan korban jiwa. Menko AHY mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak untuk memastikan penanganan korban dan evaluasi struktur bangunan. Menurutnya peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih disiplin dalam mematuhi standar teknis dan SOP konstruksi, terutama untuk fasilitas publik seperti sekolah, pondok pesantren, dan rumah sakit. Saya rasa ini sesuatu yang sangat serius. Oleh karena itu, sejak awal kejadian ini kita ketahui bersama, maka pertama dan utama harus kita selamatkan korban. Dan memang banyak yang tidak bisa selamat karena kondisi yang buruk sekali, tertimpa dan terjepit, sehingga tidak mudah bagi para petugas untuk bisa mengevakuasi. Ada yang sudah dievakuasi tapi akhirnya tidak selamat juga. Artinya memang kita harus kembali pada mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik. Janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan dan aman. Ya. Jangan sampai kita abai, tidak mematuhi. SOP itu ada karena memang sudah menjadi hasil riset dan terbukti. Mari sama-sama kita kawal ini sehingga tidak ada lagi kejadian yang memakan korban seperti itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng berkomitmen untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan karakter masyarakat dengan mengajukan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pondok pesantren. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pengajian Majelis Zikir dan Wawasan Burdah Jaga Gawang Aswaja Kota Semarang di Pondok Pesantren Al-Islah, Mangkang Kulon pada Sabtu 4 Oktober 2025. Menurut Agustina, keberadaan pesantren memiliki kontribusi besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya sehingga perlu dukungan kebijakan daerah agar pembinaan dan juga pengembangannya lebih optimal. Agustina menilai pesantren selama ini berperan sebagai kawah candra di muka, tempat pembentukan karakter, kedisiplinan dan juga intelektualitas santri. Banyak tokoh nasional yang lahir dari pesantren yang menurutnya menunjukkan betapa strategisnya peran lembaga pendidikan tradisional ini dalam pembangunan bangsa. Wali Kota Semarang menjelaskan pengajuan Raperda akan dilakukan melalui mekanisme resmi di DPRD Kota Semarang dan melibatkan proses uji publik selama 6 bulan.
Dalam tahap itu, masyarakat, ulama, dan juga pengasuh pondok pesantren akan diminta memberikan masukan terhadap pasal-pasal yang dibahas. Kehadiran Agustina disambut hangat oleh para kiai, santri, serta jamaah jaga gawang Aswaja. Selain juga bersilaturahmi, Agustina turut mengapresiasi kiprah jaga gawang Aswaja yang selama 1 dekade aktif menjaga nilai-nilai moderasi dan juga persatuan umat di Kota Semarang. Mudah-mudahan tahun ini adalah menjadi tahun yang baik untuk jaga gawang Aswaja. Amin. Dan untuk saya juga ya Bu, minta doanya. Kita saling mendoakan, juga berdoa untuk seluruh warga Kota Semarang. Mungkin dalam waktu dekat, kecil, besar, sendiri maupun secara berkelompok, kami akan minta supaya seluruh warga Kota Semarang memiliki harapan yang disebutkan di dalam doanya, dalam sembahyangnya, untuk Semarang ini menjadi damai. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap semangat kebersamaan seperti di jaga gawang Aswaja ini bisa terus tumbuh di masyarakat. Pemerintah dan juga pesantren harus berjalan beriringan dalam membangun karakter bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Hukum menyempurnakan sistem pelaporan transaksi keuangan berbasis digital guna menekan angka kejahatan finansial di tanah air. Hal ini juga diperkuat dengan penandatanganan kerjasama bersama sejumlah pihak. Salah satunya ialah Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan sistem aplikasi bernama Beneficial Ownership Gateway diluncurkan sebagai bentuk respon terhadap sejumlah aksi kejahatan keuangan yang marak terjadi di tanah air. Peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian hingga Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Supratman menyampaikan penerapan transformasi sistem ini sejalan dengan cita-cita Indonesia yang hendak menjadi bagian dari The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD ke depannya. Diketahui sistem yang terjadi saat ini dinilai rentan terhadap praktik kejahatan keuangan seperti menghindari pajak, menyembunyikan hasil korupsi, hingga pendanaan terorisme. Adapun peluncuran sistem ini juga mampu sebagai pintu baru penerimaan aliran dana negara, khususnya di sektor perpajakan. Ini tujuannya di samping untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan grade kita di dunia internasional dalam rangka menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, inklusif. Juga bagi kita ini akan sangat bermanfaat karena pasti akan meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sisi penghasilan pajak ya, terutama pajak penghasilan pasti akan naik. Tapi juga akan menimbulkan sebuah kompetisi dan juga informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa juga akan semakin baik. Jadi LKPP nanti akan terbantu dengan sistem ini. Sebagai pelaksana teknis, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menerangkan, langkah ini telah digodok oleh Menteri Kehakiman pada zamannya Yusril Iza Mahendra dengan penyempurnaan lebih rinci oleh Kementerian Hukum di era Supratman Andi Aktas saat ini. Nah, dari waktu ke waktu sistem ini terus disempurnakan sampai sekarang generasinya Pak Menteri Hukum, Pak Dr. Supratman Andi Aktas, beliau memberikan satu penyempurnaan dengan memperkenalkan nanti Super App. Bukan hanya Dirjen AHU yang akan bertransformasi dalam SHBH-nya, tapi Dirjen KI dan yang lain-lain semuanya. Nah, itu disempurnakan sehingga itu memudahkan kita layanan semakin baik dari waktu ke waktu. Bahkan di teknologi transformasi yang akan kita terapkan nanti ini di akhir tahun ini, kita sudah memperkenalkan adanya artificial intelligence dalam mengelola sebuah data-data yang ada. Dari Jakarta, Max Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan dari Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, menanggapi insiden radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikade, Kabupaten Serang, Banten, yang berpotensi mempengaruhi investasi impor maupun ekspor, salah satunya udang. Edi mengatakan atas insiden tersebut, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif agar tidak menyurutkan minat dari investor.
Kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten kini telah ditetapkan sebagai kawasan yang terpapar radioaktif cesium-137. Bahkan makanan yang kerap dikonsumsi masyarakat seperti udang diduga terkontaminasi dari paparan radioaktif cesium-137. Hal ini dinilai mampu mempengaruhi impor ataupun ekspor udang ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Deddy Suparno mengatakan perlunya pemeriksaan dan pengawasan secara komprehensif. Tindakan itu dilakukan agar tidak menyurutkan para investor, khususnya impor dan ekspor udang. Tentu kami prihatin dengan kondisi tersebut, ya, sehingga kami berharap bahwa penanganan terhadap mereka-mereka yang betul-betul terpapar radiasi, sehingga sekarang dirawat di rumah sakit bisa segera mendapatkan penanganan yang menyeluruh untuk memahami kondisinya, karena radiasi itu bukan hal yang ringan, mempengaruhi genetika kita, mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi harapan kami agar mereka-mereka yang saat ini dirawat itu bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Kedua, tentu kita bicara masalah pencegahan pintu-pintu masuk dari berbagai kebutuhan impor kita tentu harus dijaga, karena kita lihat bahwa kemungkinan besar adanya paparan radioaktif itu disebabkan oleh impor barang-barang yang memang mengandung muatan radioaktif. Jadi memang pintu-pintu masuk, pintu-pintu impor kita harus mendapatkan pengawasan dan penjagaan secara ketat, terutama terhadap barang-barang yang kita manfaatkan untuk produksi. Yang kami dengar bahwa ada barang-barang yang kita manfaatkan produksi yang berasal dari hasil produksi di tempat yang lain yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, teman dikirimkan ke Indonesia untuk kemudian dijadikan salah satu daripada material untuk produksi kita. Nah, ini saya kira menjadi salah satu perhatian kita. Ketiga, masalah penegakan hukum, ya, bahwa kita harus menelusuri permasalahan ini agar ada penegakan hukum yang konsekuen. Karena bagaimanapun juga sekarang ini kita membutuhkan lembaga yang melakukan penegakan hukum termasuk pengawasan tersebut. Ya, jadi saya berharap bahwa kedepannya akan ada pemeriksaan yang sangat komprehensif terkait ekspor kita, terutama udang, karena sekarang sudah menjadi catatan juga di luar negeri bahwa udang Indonesia terpapar radioaktif. Jangan sampai itu justru akan menyurutkan minat dari importir-importir di luar negeri untuk membeli produk Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Davarsiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, His Excellency Sandeep Chakravorty, menjajaki kerjasama di sektor mineral kritis dan energi. Indonesia dan India sepakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, His Excellency Sandeep Chakravorty di Jakarta. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas berbagai isu terkait perusahaan India yang telah berinvestasi di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerjasama baru di sektor-sektor strategis, mulai dari mineral kritis dan energi hingga produk susu dan sektor potensial lainnya. Menurut Rosan, India merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Maka dari itu pertemuan dengan duta besar ini untuk fokus membuka peluang di seluruh provinsi agar bisa membangun dialog kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI 2025 pada tahun ini. Nilai nasional IMDI mencapai 44,53%, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menilai kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam literasi digital dan pemanfaatan teknologi di masyarakat. IMDI diharapkan menjadi kompas kebijakan digital menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Peluncuran IMDI 2025 dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi. Indeks ini mengukur sejumlah aspek seperti akses digital, literasi, keamanan cyber, hingga partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Menurut Kementerian Komdigi, peningkatan nilai IMDI menunjukkan hasil dari berbagai program transformasi digital nasional. Namun pemerintah tetap mendorong pemerataan akses teknologi di seluruh daerah agar tak ada kesenjangan digital. Kita meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 yang melibatkan survei dengan 18.000 responden atau individu dan 11.000 unit usaha
Dan hasilnya adalah di tahun 2025 ini kita naik dari 43,34% di 2024, kita naik menjadi 44,53 pada tahun 2025. Kementerian Komdigi berharap IMDI 2025 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan terukur untuk memperkuat daya saing digital nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Momen langka Jenderal Marinir jadi fotografer dadakan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Ada momen langka dan unik terjadi begitu saja usai peringati HUT TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto diserbu warga yang ingin difoto. Menariknya tidak hanya meminta foto pada Jenderal, tapi Jenderal Agus Subianto mendadak diminta jadi fotografer dadakan oleh warga. Momen unik terjadi usai doa lintas agama dalam peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-80 di Monas pada Sabtu 4 Oktober 2025. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas pawai kebangsaan dan diserbu warga yang antusias untuk foto bersama. Tanpa adanya pengawalan yang ketat, Jenderal Agus Subianto melayani warga dengan senyum dan ramah, hingga bersalaman dengan anak-anak. Bahkan Kapuspen TNI Freddy Adriansyah sempat diminta tolong warga untuk memotret bersama Jenderal Agus Subianto. Momen langka ini justru menunjukkan TNI tidak berjarak dan hadir bersama rakyat. Setelah melayani warga untuk berfoto, Jenderal Agus Subianto melanjutkan sesi wawancara dengan berbagai rekan media. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung dalam upacara puncak HUT ke-80 TNI di Monas. Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta para kepala staf angkatan untuk menyapa langsung ribuan prajurit yang dalam berdiri formasi upacara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monas, Jakarta. Dengan menaiki kendaraan taktis Maung, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan, didampingi Menteri Pertahanan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta para kepala staf angkatan. Di atas mobil Maung, Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung ribuan prajurit yang berdiri dalam formasi hormat, serta seluruh komponen pendukung yang turut terlibat dalam upacara HUT ini. Suasana hikmat terpancar saat Presiden Prabowo menunaikan tindakan pemeriksaan pasukan di tengah deretan pasukan yang berdiri tegap, menyimbolkan kekuatan dan kesetiaan TNI kepada negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh prajurit atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian tanpa pamrih dalam menjaga kedaulatan NKRI. Momen pemeriksaan pasukan ini menjadi simbol kedekatan antara Presiden sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan para prajurit di seluruh tanah air yang siap mengabdi demi kejayaan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Peringatan HUT ke-80 TNI berlangsung hikmat di Monumen Nasional Jakarta. Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Beragam atraksi dari prajurit TNI mulai dari demo udara hingga parade defile turut memeriahkan peringatan ini. Untuk selengkapnya berikut informasinya.
Ya baik pemirsa Sinpo TV, baru saja kita menyaksikan secara bersama-sama bagaimana prosesi upacara peringatan HUT TNI yang ke-80 yang tentunya digelar di kawasan Monas di Jakarta, yang dimulai tadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ini berjalan secara khidmat, di mana tadi kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto ini juga turut hadir langsung menyaksikan upacara tersebut, dan kemudian juga Presiden Prabowo ini juga menjadi inspektur upacara HUT TNI ke-80 yang tentunya ini didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Pertahanan, kemudian Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan juga Kepala Staf dari 3 Matra. Kemudian untuk tamu undangan tadi kita bisa lihat secara bersama-sama ini terdapat sejumlah Wakil Presiden yang juga turut hadir. Ini diantaranya ada Yusuf Kala, kemudian juga ada Wakil Presiden Tri Sutrisno, kemudian juga ada Wakil Presiden Budiono, dan juga tadi kita juga melihat bahwa ada Wakil Presiden Maruf Amin yang tentunya didampingi dengan sang istri, dan juga selain Wakil Presiden yang juga turut hadir, ini juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan juga menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih juga tampak hadir menyaksikan secara langsung HUT TNI ke-80 ini. Dan memang tahun ini perayaan HUT TNI ke-80 bisa dikatakan ini sangat spesial begitu, karena kan memang Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya ini memimpin secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional ke-80. Dan memang kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto ini tentunya menjadi momen bersejarah sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Dan pemirsa tadi juga bisa saksikan bersama bahwa terdapat atraksi ataupun kemegahan dari parade defile dan juga atraksi demo udara dari TNI Angkatan Udara. Kemudian memang dari kita lihat juga bahwa tadi kita melihat ada pahlawan, keluarga dari pahlawan nasional dan juga keluarga dari pahlawan revolusi, termasuk cucu dari Jenderal Besar Sudirman yang juga tampak hadir. Ini juga disampaikan sebelumnya oleh Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah. Ini mengatakan bahwa TNI mengundang seluruh keluarga para pahlawan dan juga para pahlawan revolusi dan juga cucu besar dari Jenderal Sudirman. Ini sebagai membuktikan sebagai TNI tidak pernah melupakan jasa-jasa dari para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dan dapat saya sampaikan juga pemirsa, untuk upacara HUT TNI ke-80 ini melibatkan kurang lebih 133.000 personel prajurit TNI dan juga 1.047 alutsista yang turut dipamerkan dalam upacara hari ini. Dan memang untuk alutsista sendiri ini bisa dikatakan ini tadi kita bisa melihat bahwa ada kendaraan tempur milik 3 Matra, kemudian juga ada kapal perang yang juga memang ditampilkan oleh Videotron, dan juga tadi kita melihat ada Meriam, kemudian juga ada kapal ataupun pesawat tempur hingga jet tempur yang memang menghiasi langit ibu kota Jakarta. Dan memang tadi salah satu momen yang paling memukau ini memang terjadi saat demo udara dari Angkatan Udara. Ini menampilkan formasi spektakuler, yakni menampilkan formasi angka 80 yang ini artinya menandai usia dari 8 dekade TNI yang terus prima, profesional, dan dicintai oleh rakyat. Untuk tema kali ini memang TNI mengusung TNI Prima, TNI Rakyat untuk Indonesia. Perayaan kali ini menjadi penegasan ataupun momentum bahwa TNI akan terus hadir di tengah rakyat dan menjaga kedaulatan serta memberikan rasa aman dan juga bangga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi kita juga bisa melihat bahwa sejak pagi tadi antusiasme dari para masyarakat yang sudah memadati kawasan Monumen Nasional hingga saat ini memang terus berdatangan begitu. Ini dikarenakan ingin melihat secara langsung parade defile dan juga ingin bersama-sama merayakan peringatan dari puncak HUT TNI ke-80 di kawasan Monas, Jakarta. Dan tentunya untuk perayaan puncak HUT TNI ke-80 tahun ini bukan hanya menjadi ajang kebanggaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat sinergi antara TNI dan juga rakyat menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Dan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menggelar doa bersama di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Doa bersama dihadiri para prajurit TNI dan berbagai lintas agama. Dengan penuh hikmat, para personil TNI dari berbagai kesatuan serta lintas agama mengikuti doa bersama di Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Doa bersama ini dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ada sekitar 7.000 peserta diikuti anak yatim yang mengikuti kegiatan doa bersama. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kasal TNI Laksamana Muhammad Ali, serta Kasau Marsekal Tony Harjono mengikuti kegiatan doa bersama ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, doa bersama ini dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI juga membagikan santunan kepada anak yatim. Tadi sudah dilaksanakan doa bersama dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-80. Doa bersama dilaksanakan oleh tokoh agama dari semua agama hadir tadi. Kemudian juga seluruh elemen masyarakat, kemudian juga anak yatim, sekaligus kita memberikan santunan kepada anak yatim. Kemudian setelah kegiatan doa bersama tadi ada kegiatan kirab yang dilaksanakan oleh TNI dan rakyat. HUT TNI ke-80 mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 untuk seluruh prajurit TNI. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh prajurit untuk terus menjaga semangat pengabdian dan kesetiaan kepada negara dan rakyat. Dalam upacara HUT TNI ke-80 yang berlangsung hikmat di Monumen Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan perdananya sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah anak kandung rakyat yang selalu mengabdi dan berkorban demi keselamatan bangsa. Selain itu, Prabowo menyebut TNI sebagai benteng pertahanan negara dan penjamin kedaulatan Indonesia. Prabowo juga turut mengajak seluruh prajurit untuk terus mempertahankan semangat pengabdian, disiplin, dan kesetiaan kepada rakyat. Sama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI resmi memperkenalkan seragam lorek baru dengan corak digital bernama Sage Green. Keputusan penggunaan seragam ini sudah ditetapkan oleh Panglima TNI dan mulai dipakai prajurit di berbagai satuan. Seragam baru TNI dengan warna sage green dan corak digital mulai dipakai prajurit saat gladi bersih menjelang puncak perayaan HUT TNI sebagai pengganti PDL lama yang digunakan sebelumnya. Penggunaan seragam ini sudah mulai diterapkan secara bertahap di berbagai satuan. Kapuspen TNI Majen TNI Freddy Ardiansyah menyebut, seragam baru dipilih setelah melalui pengkajian mendalam, mulai dari fungsi tempur maupun nilai penampilan prajurit. Warna sage green dianggap lebih sesuai dengan vegetasi Indonesia, serta memberikan keunggulan kamuflase di lapangan. Selain itu, corak digital yang lebih kecil dibanding PDL Malvinas dinilai lebih modern, sekaligus mendorong rasa bangga dan militansi prajurit dalam menjalankan tugas. Terkait dengan seragam TNI yang baru ini ya, sudah disampaikan oleh Wakil Panglima TNI beberapa hari yang lalu, dan sudah ada keputusan dari Bapak Panglima tentang penggunaan seragam corak baru, ya, sage dengan warna sage green, ya kan, seperti yang rekan-rekan media lihat di sini dan mungkin lihat di beberapa pasukan dan menggunakan, bahwa prajurit juga menggunakan ya. Setelah melalui pengkajian ya, terkait dengan secara fungsi maupun secara nilai penampilan ya, performance, secara fungsi ya, dari sisi tempur ya kan, bagaimana warna menyesuaikan dengan vegetasi Indonesia ya kan, pewarnaannya, kemudian bagaimana tingkat kenyamanan dalam penggunaan ya, itu maka dipilihlah corak ini ya, corak PDL TNI baru ya, dengan pola digital. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dalam memperingati HUT TNI ke-80 bersama dengan pemerintah Kota Jakarta Selatan menggelar pesta rakyat di Taman Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pesta rakyat ini dipilih sebagai bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat. Ratusan warga di berbagai penjuru wilayah Jakarta berantusias sambut peringatan HUT TNI dengan penuh sukacita di salah satu taman kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pesta rakyat ini dipilih sebagai bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan hiburan, pertunjukan, serta kebersamaan warga dengan prajurit TNI menjadikan suasana semakin meriah. Tidak hanya sekedar hiburan dan makan gratis, masyarakat juga bisa ikut untuk menanti hadiah door prize dan menguji keberuntungan hadiah utama 2 sepeda motor. Masyarakat berharap HUT TNI ke-80 tahun ini, TNI semakin profesional, mampu menjaga kedaulatan negara, dan tetap dekat dengan masyarakat. TNI semakin profesional. TNI sebagai penjaga kedaulatan negara, dia bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan TNI punya peran untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Ini masyarakat bisa antusias sebagai karena atau karena banyak hadiahnya gitu? Saya kira kedua-duanya ya. Jadi masyarakat memang tahu malam ini ada syukuran untuk TNI, dan juga ya itu sebagai penarik buat mereka agar tetap bergembira, mereka bisa ikut adanya door prize. Ini pesta rakyat diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-80. Kita berkolaborasi dengan TNI, dengan Polri, dengan pemerintah kota, itu digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada datang ke sini untuk menyaksikan acara syukuran ini. Berapa banyak sih kira-kira kalau kira-kira? Untuk door prize-nya itu sesuai dengan kupon 2.500, tapi kebanyakan banyak yang itu habis kuponnya, jadi 3.000, 4.000 itu capek karena banyak yang nggak kebagian gitu. Pesta rakyat pada HUT TNI kali ini memberikan kesan keberadaan TNI sangat dekat dengan masyarakat dalam melindungi dan memberikan rasa aman serta nyaman. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Antusiasme masyarakat terlihat jelas dalam perayaan puncak hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan warga dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan secara langsung atraksi militer dan parade defil yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat yang hadir mengaku bangga dengan kekuatan dan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia. Berbagai atraksi pasukan serta penampilan alutsista modern menjadi daya tarik tersendiri dalam perayaan HUT TNI ke-80 di Monas. Bagi mereka, kehadiran alutsista canggih yang ditampilkan menunjukkan bahwa TNI terus berkembang, semakin kuat dan siap melindungi kedaulatan negara. Momen ini sekaligus menunjukkan kebanggaan rakyat terhadap TNI yang tak hanya gagah di medan tugas, tetapi juga dekat dengan rakyat. Kami memperhatikan di sini semakin tahun semakin semarak ya, yang katanya sebelumnya 100.000 jadi 130.000-an ya prajurit, jadi termasuk penontonnya juga semakin banyak. Kita bangga ya sehingga kita memiliki kekuatan militer sebagai unsur penggentar negara, sehingga kita bisa menunjukkan ke dunia itu kita bisa loh, mempunyai kemampuan yang cukup loh untuk sebagai leader ASEAN ya. Ternyata mungkin ya yang saya lihat dari pesawat-pesawatnya atau kapalnya mungkin banyak dan sangat takjub sih, tadi agak berbeda dari tahun sebelumnya. Depannya untuk TNI mungkin selalu jaya, selalu kompak dan juga tetap mempertahankan keamanan negara. Sangat luar biasa, keren dengan alutsista yang baru dibeli dari Kementerian Pertahanan, pesawat dan helikopter yang ya baru kan keren gitu Pak. Apa itu semuanya baru, pertahanan Indonesia itu semakin solid dan kuat diakuin mancanegara dan dunia, serta Indonesia itu terlibat dalam perdamaian PBB yang TNI dikirim ke Palestina, ke Afrika buat perdamaian di dunia. Untuk TNI-nya ke depan semoga TNI semakin solid, pertahanan negara semakin aman dan tidak ada konflik di dalam negeri sendiri itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Menpora RI, Erick Thohir menyaksikan lomba balap MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 5 Oktober 2025. Suksesnya MotoGP Mandalika menjadi bukti nyata kolaborasi pusat, daerah, dan private sector. Meski gelaran MotoGP Mandalika 2025 telah sukses dan selesai berlangsung pada hari Minggu 5 Oktober 2025, Menpora Erick menegaskan akan terus melakukan evaluasi di beberapa faktor terkait perputaran ekonomi imbas pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun 2025 ini. Menpora Erick menyebut perputaran ekonomi mencapai 4,8 triliun. Sementara juara MotoGP Mandalika 2025 adalah rider BKA Genesi Ducati, Fermin Aldeguers, disusul rider Red Bull KTM Pedro Acosta, dan di posisi ketiga Alex Marquez dari BKA Genesi Ducati. Pecah telur 140.000 yang nonton, ini hal yang prestasi dari saya. Semua ada Pertamina, ada Persada, kita solid bekerjasama untuk memastikan event MotoGP ini sebagai bagian penting daripada promosi. Nampak hadir juga untuk menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2025, Wamenpora Taufik Hidayat, Sesmenpora Gunawan Suswantoro, Deputi Pemberdayaan dan Industri Olahraga Raden Isnanta, Dirut Injorni Maya Watono, Ketum KOI Raja Sabta Oktohari, Ketum IMI Moreno Suprapto, dan Kapolda Jakarta Fadil Imran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa menyampaikan banyak dampak sport tourism bagi masyarakat melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaksanaan sport tourism di berbagai daerah di Indonesia. Penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat dinilai memberikan dampak sport tourism yang besar bagi masyarakat. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa percaya bahwa sport tourism bisa menjadi jalan untuk menghadirkan pariwisata yang berdaya saing, sekaligus menyejahterakan masyarakat. Hal ini disampaikan Niluh melalui caption di sosial media Instagramnya @niluhpuspa pada 5 Oktober 2025. Lebih lanjut, Niluh menyampaikan bahwa MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika bukan hanya soal event besar yang mendunia,
tapi juga tentang warga sekitar yang mendapat peluang kerja, usaha-usaha lokal yang tumbuh, dan ekonomi daerah yang semakin hidup. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaksanaan sport tourism di berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Gizi Nasional perintahkan SPPG kembalikan kepercayaan masyarakat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menekankan implementasi penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau Zero Over Dimension and Overload harus berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Menurut AHY, isu kendaraan dengan dimensi dan muatan yang berlebih sudah menjadi perhatian nasional hingga mendapat atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri tentang implementasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan lebih dimensi dan juga lebih muatan. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kebijakan implementasi Zero Odol tidak dapat lagi ditunda lantaran sudah menjadi perhatian nasional hingga atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kementerian terkait pun sepakat penerapan Zero Odol ini dapat berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027 kebijakan Zero Odol ini sudah berlaku efektif. Rapat kali ini akan membahas berbagai upaya untuk menyatukan langkah kita atas kementerian, lembaga, semua stakeholders yang selama ini juga sudah sering mengikuti rapat koordinasi baik secara parsial maupun secara menyeluruh. Intinya adalah dalam rangka harmonisasi rencana Perpres penguatan logistik nasional, finalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan odol, kita harus makin ketat dalam berkoordinasi. Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai Oktober 2025. Tak hanya itu, rapat koordinasi tingkat menteri ini juga bertujuan untuk menyatukan langkah pemerintah dalam mengharmonisasikan rencana peraturan presiden mengenai penguatan logistik nasional, finalisasi rencana aksi nasional, penanganan kendaraan odol, dan sebagai upaya memperketat koordinasi. Di Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penutupan masa sidang DPR RI bukan sekedar penanda berakhirnya agenda kelembagaan, melainkan juga momentum untuk melakukan introspeksi bersama sebagai bangsa. Hal tersebut ditekankan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato penutupan rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa dinamika demokrasi yang terjadi pasca peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi pelajaran bagi seluruh elemen bangsa untuk lebih mawas diri. Menurutnya setiap peristiwa harus dimaknai sebagai pengingat bahwa ada hal-hal yang belum dijalankan dengan baik oleh negara maupun masyarakat. Masa persidangan ini diawali dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pengingat akan pengorbanan, perjuangan, dan cita-cita luhur bangsa. Namun tidak lama berselang setelah itu, kita juga menyaksikan wajah lain dari memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan. Ketika demonstrasi yang berujung anarkis, kerusuhan, dan runtuhnya rasa kemanusiaan akibat hasutan yang menyesatkan, menebar provokasi, membenarkan kekerasan dilakukan, dan dianggap wajar oleh sebagian pihak. Inilah dinamika perjalanan bangsa yang menuntut kedewasaan dalam berdemokrasi. Tidak ada pihak yang mutlak benar atau paling bersalah. Kita semua, termasuk DPR RI dan pemerintah, harus bercermin dan memperbaiki diri. Sebab apa yang telah terjadi merupakan isyarat yang sangat penting bahwa ada yang belum kita jalankan dengan baik, bahwa ada yang salah dan harus kita perbaiki bersama.
Tugas kita bersama, seluruh anak bangsa dan komponen bangsa, adalah menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran untuk lebih mawas diri, agar persatuan bangsa tetap terjaga, martabat kemanusiaan ditegakkan, dan Indonesia terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Menutup pidatonya, Puan menyampaikan apresiasi atas kerja keras anggota Dewan, serta mengumumkan masa reses DPR RI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani tak hanya berfokus pada pengembangan kampung haji Indonesia di Mekah, namun juga memberikan perhatiannya pada pengelolaan dana haji. Bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Rosan menyiapkan skema pendanaan untuk memberikan manfaat optimal bagi para jemaah haji Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, CEO Danantara @Rosan Roslani terlihat dirinya melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Fadlul Imansyah di Wisma Danantara. Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret percepatan pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah agar berjalan sesuai dengan jadwal sekaligus menyiapkan skema pendanaan yang tepat dan juga berkelanjutan untuk memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji Indonesia. Selain itu, keduanya membahas kerjasama strategis dalam pengelolaan dana haji dan juga investasi syariah jangka panjang dengan tujuan mengoptimalkan portofolio yang produktif, berkelanjutan, dan tetap sesuai prinsip syariah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani mendukung Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola makan bergizi gratis dalam waktu dekat. Puan berharap seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat terlibat setelah diatur dalam Perpres. Presiden Prabowo Subianto berencana akan menaikkan peraturan presiden mengenai tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam waktu dekat. Pembuatan aturan soal makan bergizi gratis di tingkat peraturan presiden ini dilakukan berdasarkan berbagai evaluasi. Menanggal hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang akan menerbitkan Perpres. Puan mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat terlibat setelah diatur dalam Perpres. Dirinya berharap setelah adanya Perpres, pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak terjadi masalah lagi, khususnya di lapangan. Ya, terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia. Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis akan terus dijalankan meski banyak kasus terjadinya keracunan. Hal ini seiring dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan percepatan dalam program ini. Program makan bergizi gratis akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan akan terus menjalankan program ini. Dadan juga meminta kepada SPPG untuk melakukan pendekatan kepada para orang tua untuk mengembalikan kepercayaan untuk anak-anak kembali dapat menyantap makanan bergizi gratis di sekolah. Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya
tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Nah, kemudian untuk CPG yang bermasalah, untuk sementara ini kita stop dulu ya, karena satu kan ada kejadian yang memang harus dianalisis, diinvestigasi, sehingga kita akan tahu sebetulnya apa yang terjadi di tempat tersebut. Sekaligus juga kita merupakan aspek kehati-hatian, karena ketika kita sudah melakukan kegiatan dan ada masalah, biasanya akan ada datang runtutannya ya, seperti contoh yang sudah saya contohkan di NTT ya. Jadi ada satu kejadian di NTT, satu SMP itu kita stop begitu ada kejadian, dan 10 hari kemudian ternyata di SMP itu mengalami keracunan yang bukan dari MBG. Ini salah satu aspek untuk kehati-hatian terkait dengan hal tersebut. Pihaknya juga menambahkan bagi daerah yang telah menyatakan kasus ini sebagai kejadian luar biasa untuk mengklaim biaya tersebut kepada asuransi. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menko Bidang Pangan, Kepala MBG, dan sejumlah kementerian terkait menggelar konferensi pers di Kementerian Kesehatan Jakarta. Dalam konferensi tersebut, pemerintah menegaskan penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan menjadi program prioritas MBG yang terintegrasi dari tingkat puskesmas hingga kementerian. Dalam upaya menanggulangi KLB keracunan pangan makan bergizi gratis, pemerintah melakukan standarisasi laporan dan data kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penanggulangan KLB keracunan pangan MBG akan menggunakan sistem pelaporan yang sudah terbangun di puskesmas hingga Kementerian Kesehatan. Budi menyebut setiap data kasus akan dihimpun secara harian dan mingguan dan akan dikonsolidasikan bersama Badan Gizi Nasional dan dikoordinasikan dengan Badan Komunikasi Pemerintah untuk disampaikan kepada publik. Budi menjelaskan mekanisme pelaporan ini dapat disesuaikan harian, mingguan, maupun bulanan dan bisa diumumkan secara terbuka seperti saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka-angka. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN. Dan kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah, kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan pada saat COVID, itu kita bisa lakukan. Jadi itu yang pertama, bahwa dari sisi angka-angka yang terjadi, keracunan yang terjadi, kita sudah sepakat menggunakan sistem yang ada sekarang yang sudah dibangun pelaporannya dari level puskesmas ke atas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan satu peta untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria. Menurutnya hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih antar kementerian hingga banyak kepentingan. Persoalan agraria hingga kini menjadi sebuah perihal yang melibatkan konflik di masyarakat luas. Pasalnya, beberapa kasus salah satunya tumpang tindih kebijakan antar kementerian serta banyaknya kepentingan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Dasko, mendukung penuh kebijakan satu peta yang menjadi usulan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Selain pembentukan pansus untuk penyelesaian konflik, DPR juga akan mendorong kepada pemerintah agar dapat membentuk Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini sama dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah, sehingga
permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Demikian. Dalam kesempatan yang sama, Komando Koalisi Nasional Reforma Agraria, Wahida Baharudin mengapresiasi langkah DPR yang telah membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Dirinya berharap keluhan dari pihaknya dapat disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui DPR. Ya, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPR yang kemudian ada hari ini alhamdulillah sudah terbentuk satu pansus ya, dan kami berharap memang bahwa melalui pansus ini bisa menyelesaikan hal-hal yang sangat urgent yang sekarang ini yang dihadapi teman-teman petani. Ada beberapa konflik yang kemudian juga di situ ada penyerangan secara fisik terhadap petani, kemudian ada juga kriminalisasi. Dan tadi juga kita berharap bahwa karena kami tadi menyerahkan draft ke DPR, kami berharap bahwa insya Allah draft ini bisa disampaikan kepada Bapak Presiden insya Allah. Saya Wahida Baharudin Pak, Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia sekaligus Komando Nasional Reforma Agraria. Dari Jakarta, Fahrizal Dafkarisiano, Simpo TV melaporkan. Naik 1,19%, indeks masyarakat digital Indonesia capai 44,53%. Hasil ini menandakan peningkatan transformasi digital dan semakin mahirnya masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi berbasis digital. Catatan ini merupakan hasil dari pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI tahun 2025 yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komdij. Ada 4 pilar atau aspek yang menjadi tolak ukur dalam survei IMDI tahun ini, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan masyarakat, dan pekerjaan. Pada tahun 2025, Indeks Masyarakat Digital Indonesia mencapai 44,53%. Hasil ini mengalami kenaikan sebesar 1,19% dibanding tahun sebelumnya. Pengukuran IMDI dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden dari sektor industri dengan cakupan 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Dalam IMDI 2025, 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Bangka Belitung, dan Jawa Barat meraih skor tertinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia dengan skor di atas 50%. Sementara itu, kota dan kabupaten pemerintah Kota Bandung memimpin skor tertinggi di wilayah barat, diikuti oleh Malang dan Jakarta Barat. Wilayah tengah diisi oleh Bontang, Hulu Sungai Tengah, dan Tarakan. Sementara itu di timur ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong. Kenaikan data digitalisasi ini diharapkan juga dapat mendorong perekonomian masyarakat yang semakin berkembang dan kreatif. Jadi ini menjadikan kita semua bahwa digitalisasi juga berpengaruh besar terhadap bagaimana kita membangun perekonomian kita dan juga kepatuhan kita terhadap rakyat di daerah. Tadi yang sudah kita lihat diluncurkan adalah IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025. Di teman-teman media ada 2 hal ini yang digabungkan dari satu dalam rangka pertama kebersamaan dan yang kedua efisiensi. Jadi ada dua poin pokok. Yang pertama adalah kita meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 yang melibatkan survei dengan 18.000 responden atau individu dan 11.000 unit usaha, dan hasilnya adalah di tahun 2025 ini kita naik dari 43,34% di 2024 kita naik menjadi 44,53 pada tahun 2025. Dan Innovation Hub yang nanti kita akan menunjukkan bersama-sama, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menaikkan indeks masyarakat digital di Indonesia di tahun 2026. Ya, sebenarnya ada 4 pilar yang diukur mencerminkan bagaimana infrastruktur, bagaimana literasi digital di masyarakat, kemudian bagaimana impact-nya pada pekerjaan, demikian juga dalam pemanfaatannya. Nah, dari hasil pengukuran ini tentunya ada pergeseran dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya terkait dengan
siapa yang memiliki nilai tertinggi, kurang lebih demikian. Tak hanya sektor industri, keuntungan pemerataan digitalisasi ini juga dirasakan pemerintah. Berkat adanya digitalisasi ini membuat banyak program pemerintah terbantu seperti yang dirasakan pemerintah Kota Malang. Signifikan ya. Salah satunya kemarin kami memenangkan award ya, terkait dengan PPD, Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu yang kami ajukan di tahun 2025 ini adalah berbasis digital, yaitu PDKT SAM. Ini pendekatan dengan sistem IT dan digitalisasi untuk bisa mendeteksi terkait dengan kantong-kantong kemiskinan. Kita karena itu adalah berbasis by need, kemudian tentu juga dengan berbagai macam keinginan masyarakat Kota Malang, akhirnya tujuannya ini dengan digitalisasi itu lebih detail dan menuju titik-titik yang untuk kita beri bantuan itu lebih nyata di lapangan. Berbantuan untuk rumah tidak layak huni, kemudian juga kemarin juga terkait dengan bagaimana kita pada saat masuk penerimaan siswa baru, kita juga berbasis dengan PDKT SAM. Jadi kita jelas-jelas dengan basis digital ini membantu pemerintah Kota Malang untuk bisa merealisasikan, terutama visi misi saya, ada dasar bakti unggulan saya, kita terbantu benar. Pemerataan digitalisasi di segala sektor diharapkan dapat meningkat pada IMDI 2026 nanti. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Polresta Bogor Kota meringkus 33 tersangka kasus narkotika. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa berikutnya mengenai warga Jalan Pelita 5 Medan, Sumatera Utara resah dengan aksi maling bertopeng dan bercelana dalam. Aksi maling bercelana dalam ini selalu terekam dalam kamera pengawas. Aksi seorang pria diduga maling bertopeng dan berkolor ini terekam kamera pengawas CCTV milik warga. Dalam rekaman kamera CCTV tersebut, terlihat pelaku yang mengenakan sarung untuk menutupi wajahnya dan celana dalam masuk ke areal rumah warga dengan cara melompat pagar. Saat akan beraksi mengambil tabung gas, anjing piaraan pemilik rumah menggonggong hingga pelaku kabur. Pemilik rumah Cona Silaban mengatakan pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku masuk melalui pagar dan hanya mengenakan topeng dan celana dalam. Pelaku berusaha mengambil tabung gas namun gagal karena anjing piaraannya menggonggong. Korban mengaku dalam sebulan kampung tempat tinggalnya sudah sering terjadi pencuri, diduga dilakukan oleh pelaku bercelana dalam. Dia manjat ke gerbang saya, jadi dia mau mengambil gas LPG saya di depan pintu. Memang saya lupa masuk ke atas malam itu. Jadi rupanya memang tujuannya mau mengambil itu, tapi nggak dilihat dia anjing saya tidur di kardus itu. Ya, terkejut lah dia gitu. Aku mengherankannya dia kenapa pakai celana dalam aja gitu. Mungkin tak ada ilmunya, nggak tahu lah kan. Kayak gitu aja kejadiannya. Jadi ya langsung keluar ya bawa besi langsung ke pojoknya lalu udah lari 5 ke arah sana. Warga berharap pengamanan dan pos kamling kembali ditingkatkan karena aksi kejahatan semakin merajalela. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Bogor Kota meringkus 33 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika selama periode bulan September 2025. Dari 33 tersangka, 1 orang diantaranya merupakan residivis. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan narkotika berbagai jenis mulai dari sabu-sabu, ganja, dan tembakau sintetis hingga obat-obatan terlarang. Jajaran Satuan Reserse Narkotika Polresta Bogor Kota mengungkap 28 kasus narkotika dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sebanyak 33 tersangka, pengedar, dan pengguna berhasil diringkus oleh petugas. Dari 33 tersangka yang diamankan, 1 tersangka merupakan residivis kasus narkotika jenis sabu dengan barang bukti 283 paket berat 86,1 kg. Sejumlah barang bukti narkotika berhasil disita petugas, yakni sabu-sabu seberat 569,42 kg, tembakau sintetis seberat 1,650 gram, dan 522 kg ganja kering,
Selain itu, polisi juga mengamankan 51,092 butir obat-obatan terlarang. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap 28 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka yang dilakukan penahanan sejumlah 33 orang. Yang kedua, kami akan mendapatkan tersangka tembakau sintetis berjumlah 10 laporan polisi dengan 12 orang tersangka. Adapun tersangka narkotika jenis ganja berjumlah 1 laporan polisi dengan 1 orang tersangka berinisial MIF berumur 20 tahun. Sedangkan tersangka psikotropika dan obat keras tertentu berjumlah 10 laporan polisi dengan 12 orang tersangka. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancamannya 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Aksi pembobolan kantor pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas terjadi di kota Banjarmasin. Dalam beberapa waktu terakhir, sebanyak 4 kantor puskesmas dibobol kawanan pencuri. Sejumlah laptop dan makanan snack sisa pegawai RAI. Sebanyak 4 puskesmas di kota Banjarmasin menjadi sasaran aksi pembobolan oleh seorang pria dalam beberapa waktu terakhir. Terekam kamera pengawas di salah satu puskesmas di Alalak, tengah kota Banjarmasin. Seorang pria mengendap-endap memasuki ruangan puskesmas saat malam hari. Dengan memakai jaket hitam dan masker, pelaku mencari barang-barang berharga milik puskesmas. Namun aksi pencuri ini berakhir gagal dan tidak membuahkan hasil. Hanya makanan ringan milik pegawai yang berhasil dicuri. Ini masuknya lewat mana itu belum bisa dipastikan. Memang ada jendela kami yang teralisnya itu rusak ya, tidak dipasang teralisnya. Jadi kemarin awalnya diduga di sana masuknya lewat sana. Tapi setelah dilihat polisi penyidik ini tidak ada jejak kaki di atap. Jadi polisi meragukan untuk cara masuk pelaku ini. Ya yang hilang cuma makanan kebetulan punya snack yang ketinggalan dibawa. Sementara itu puskesmas lainnya, tepatnya di Puskesmas Banjar Indah, rekaman CCTV menunjukkan sosok pria yang dicurigai serupa berhasil membawa kabur 1 unit laptop dan kotak amal milik Basnas. Akibatnya puskesmas mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. 2 lokasi lain yang juga jadi sasaran adalah Puskesmas Teluk Dalam dan Puskesmas Sungai Jingah. Lewat pintu samping, 1 laptop dengan isi Basnas, isi kotak Basnas. Kotak Basnas mungkin kalau lihat dari bulan sebelumnya sekitar 500. Kalau laptop mungkin 4 jutaan mungkin deh. Mungkin kami inilah kalau teralis sudah lengkap aja sebenarnya Bu. Untuk penjagaan pasti kami maksimalkan namanya. Baru kali ini selama orang di sini baru kali ini. Meski belum ada rekaman yang menunjukkan wajah pelaku jelas, pola masuk dan sasaran utama yang dituju diduga serupa, yakni mengambil laptop. Kini seluruh kasus telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan tengah dalam proses penyelidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Satya Naka, kontributor Simpo TV melaporkan. Miris, 3 pemuda pengangguran di Kota Bandar Lampung tega memperkosa seorang siswa SMA secara bergiliran. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku mengaku mengenal korban melalui aplikasi Kencan Micet dan mengiming-imingi uang sebesar Rp50.000 kepada korban. Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap 3 orang pemuda pengangguran yang tega memperkosa siswi SMA secara bergiliran. Ketiganya yakni berinisial AK berusia 23 tahun, NR 22 tahun, dan ADM 22 tahun. Aksi pemerkosaan dilakukan di kamar kos milik tersangka AK pada akhir Agustus 2025 lalu. Peristiwa persetubuhan anak di bawah umur ini berawal ketika tersangka ADM mengenal korban pertama kali melalui aplikasi Kencan Micet. Saat itu tersangka mengajak korban datang ke kamar kos dengan diiming-imingi mendapat uang Rp50.000. Ketika tiba di kamar kos, korban pun disetubuhi ketiga tersangka secara bergiliran. Kemudian masing-masing tersangka memberi uang Rp50.000 kepada korban. Modus operandi dari kegiatan atau perbuatan ini adalah tersangka ini berkenalan dengan korban melalui aplikasi Micet.
kemudian berlanjut pada komunikasi melalui WhatsApp. Selanjutnya terlapor inisial HDM ya. HDM ini mengajak korban untuk main ke kos-kosannya dengan dijanjikan akan diberikan uang 50.000. Kemudian sampai di kos-kosan, korban ini kemudian disetubuhi secara bergiliran, bergantian oleh 3 orang tersangka ini. Dan setelah disetubuhi kemudian diberikan uang masing-masing dari tersangka 50.000, jadi totalnya 150.000. Karena perbuatannya ketiga tersangka bakal dikenakan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Badung Bali mengungkap penyelewengan BBM bersubsidi jenis Pertalite di kawasan Badung Bali. Modus yang dilakukan pelaku penyelewengan dengan cara memakai puluhan barcode berbeda dengan kendaraan yang sudah dimodifikasi. Di hadapan aparat kepolisian dan media, Ari Suryono, pria 43 tahun asal Ngawi, Jawa Timur, menunjukkan caranya mengakali pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan menggunakan kendaraan merek Toyota Kijang yang sudah dimodifikasi. Ari Suryono selanjutnya membeli Pertalite dengan puluhan barcode berbeda di salah satu SPBU di wilayah Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Agar mampu menampung banyak Pertalite, mobil yang digunakan sudah dimodifikasi dengan menambahkan sebuah tutup tangki pada bagian atas tangki kendaraan. Untuk mempermudah mengeluarkan BBM yang dibeli, digunakan mesin pompa minyak modifikasi yang selanjutnya digunakan memindahkan BBM pada jerigen ukuran 35 liter. Barangnya langsung dituang ke jerigen melalui pompa. Keras ini kan itu yang dimodifikasi itu apa aja itu? Modifikasi cuma tangki aja ya? Tangki yang atas itu, enggak memperbesar enggak. Itu dari ukuran berapa menjadi ukuran berapa itu? Ukuran tangkinya itu? Enggak. Awalnya ukuran berapa? Ukurannya tetap. Itu dijual kemana itu? Ke Madura, warung Madura. Ada kerjasama nggak dengan pihak Pertamina melakukan ini, Bang? Enggak. Cuman kalau ngisi tak kasih tambah 10.000. Ada berapa SPBU biasanya yang dijadikan untuk mengisi minyak ini? 1. Biasanya di SPBU di mana, Bang? Cemagi. Cemagi? Ya. Kenapa dipilih di sana? Jerigen itu kemudian diantarkan ke pom mini yang berada di warung-warung. Aksi tersangka Ari Suryono tercium aparat kepolisian setelah adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan BBM dengan cara pembelian yang tidak sesuai aturan resmi dari pemerintah. Kepolisian melakukan penyelidikan dan mencurigai adanya mobil dengan jenis Kijang Super kerap melakukan pembelian BBM berjenis Pertalite di salah satu SPBU di wilayah Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, dengan cara memutar mobil setelah pengisian dan masuk lagi ke TKP untuk mengulangi pengisian sebanyak 3 kali. Aparat pun menghentikan pelaku dan melakukan pengecekan mobil. Polisi sempat dibuat kaget dengan penemuan 8 jerigen berisi BBM Pertalite penuh dan 13 jerigen kosong di bagian belakang mobil. Di hadapan aparat, pelaku mengakui melakukan pembelian BBM jenis Pertalite dengan cara berulang kali membeli Pertalite menggunakan puluhan barcode untuk kemudian dijual ke warung-warung langganannya. Selama beraksi pada periode bulan April hingga September 2025, pelaku berhasil memperoleh keuntungan sekitar 75 juta rupiah. Atas tindakan tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai 159 juta rupiah. Ya, lebih kurang 75 juta rupiah, Pak, yang dia hasilkan dari. Dia sudah berapa lama nih beroperasi? Lebih kurang 6 bulan. Dari bulan April hingga bulan September. Itu dia tahunya upaya seperti ini itu udah belajar dari mana dia? Jadi dalam pemeriksaan kita dapatkan keterangan pelaku bahwa dia pernah melihat dari temannya dulu dan belajar di internet seperti itu, Pak. Ada kemungkinan tersangka lain di kasus ini?
Dalam pemeriksaan kita sampai dengan hari ini, kita masih belum temukan fakta-fakta bahwa akan mengembang kepada calon tersangka yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan apabila dalam pemeriksaan kita ke depan, kita akan dapatkan pelaku yang lain. Demikian. Belajar dari mana itu? Di mana dia belajar? Di Bali sini atau di luar? Tadi sampai dengan hari ini Pak, pengakuannya menurut dia itu belajar dari temannya dulu, tapi tidak di Jawa, saat dia di Jawa, karena dia yang bersebut dengan orang Jawa ya Pak. Dan dia baru mulai di sini bulan April seperti itu. Kasat Reskrim Polres Badung Ibtu Azharul Ahmad menjelaskan, dari satu jerigen berukuran 35 liter, pelaku bisa mengambil keuntungan lebih dari kurang Rp410.000. Dalam sehari pelaku bisa membeli 7-10 jerigen. Agar aksinya tidak diketahui, pelaku biasa beraksi saat malam hari. Atas perbuatannya, tersangka Aris Suryono dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sekelompok orang penagih hutang atau Matel bersitegang dengan polisi di sekitar Ruko Neo Arcade Gading Serpong, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tanggerang, Banten. Cekcok itu terjadi lantaran kelompok Matel tidak suka dilerai anggota polisi saat sedang menarik kendaraan pengemudi mobil. Dalam video viral yang beredar, terlihat seorang penagih hutang yang emosi terlibat adu mulut dengan anggota kepolisian dari Polsek Kelapa II Polres Tangerang Selatan. Dengan nada keras, pemuda ini membentak, menantang, dan bahkan mengancam akan menghajar seorang polwan yang dianggapnya telah menghalangi usaha mereka menarik mobil milik kreditur. Peristiwa ini bermula saat kelompok Matel akan menarik satu unit minibus milik kreditur yang melintas di Jalan Boulevard Raya Gading Serpong. Hal ini pun mendapatkan perlawanan dari kreditur hingga berujung keributan. Situasi ini kemudian dilaporkan masyarakat ke polisi. Polisi yang mendapatkan laporan bergegas mendatangi lokasi kejadian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun setibanya di lokasi, rombongan polisi ini justru mendapatkan perlawanan dari kelompok pemuda ini yang tidak senang dengan kehadiran aparat. Jumat malam polisi membenarkan peristiwa tersebut dan kehadiran petugas di sana untuk mengimbau kedua belah pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Namun hal ini mendapatkan perlawanan dari kelompok DC tersebut sehingga polisi bertindak tegas dengan membawa mereka ke Mapolsek Kelapa II untuk proses selanjut. Diketahui kreditur telah menunggak pembayaran selama 3 bulan, namun polisi tidak membenarkan cara-cara yang dipakai oleh kelompok tersebut. Bermula dari adanya laporan dari masyarakat, yaitu ojol, melaporkan bahwa di Ruko Arkade ada kejadian penarikan salah satu unit kendaraan bermotor, ya roda 4. Akibat hal itu kita langsung melakukan tindakan melakukan cek TKP, ya benar. Adapun kaitan adanya kejadian yang sempat bisa tegang ya antara kita dengan pihak penagih, itu dikarenakan situasi ya. Setelah kami tiba, kami melakukan langkah-langkah menghimbau kepada mereka agar selesai di kantor Polsek Kelapa II. Ya, setelah kami himbau, mereka sedikit melakukan perlawanan ya. Sebenarnya bukan membangkang ya, ada sedikit mereka tidak senang atas kehadiran kita ya, karena kita melakukan tindakan kepolisian ya dengan tegas. Ada sedikit mereka menolak lah kehadiran kita, tetapi kita tetap berprinsip bahwa ini adalah tugas kepolisian ya. Langkah kita apapun bentuk premanisme pasti akan kita jaga lanjuti. Betul, itu salah satu pengguna atau pemakai KR4 itu kalau tidak salah nunggak 3 bulan ya. Tapi kan tidak dengan cara-cara begitu. Harusnya kan mereka tahu lah ya dihimbau yang baik, jangan dengan kekerasan begitu. Hingga kini polisi masih terus memeriksa para penagih hutang dan mengimbau kepada masyarakat yang memiliki tunggakan untuk segera melunasinya. Dan juga untuk para penagih hutang, polisi menegaskan agar menggunakan cara-cara yang sesuai aturan karena jika terbukti melanggar, maka tidak segan-segan akan ditindak. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menggerebek kebun ganja dengan sistem hidroponik di salah satu rumah kontrakan di wilayah Desa Ubung Kaja, Kota Denpasar. Dari penggerebekan ini, petugas menangkap pasangan suami istri warga negara asing WNA Belanda dan Rusia dengan barang bukti berupa tanaman ganja hidroponik. Berikut perlengkapannya. Inilah video amatir yang memperlihatkan detik-detik penggerebekan kebun ganja dengan sistem hidroponik di salah satu rumah kontrakan di Jalan Bina Kusuma 4, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
Industri narkotika rumahan jenis ganja ini dikembangkan pasangan suami istri negara asing WNA berinisial NR asal Belanda dan KV asal Rusia. Kedua WNA tersebut memodifikasi rumah dan perkarangan untuk dijadikan kebun ganja. Aktivitas perkebunan modern itu mulai aktif sejak Mei 2025 dan dilakukan secara sangat tertutup sehingga tidak diketahui oleh pemilik rumah apalagi masyarakat lainnya. Meskipun tertutup rapat, kegiatan mencurigakan WNA itu tetap tercium di Tres Narkoba Polda Bali. Aparat mendapat informasi kalau di dalam rumah ada kebun ganja dengan sistem hidroponik. Ketika aparat melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah, ditemukan banyak tanaman ganja hidroponik. Tersangka membentuk beberapa area untuk dijadikan tempat pembibitan hingga penanaman. Tenda hidroponik juga dibangun termasuk kelistrikan dan pengairan, mulai dari penyemaian biji hingga pembibitan pada pot hidroponik, serta area pertumbuhan tanaman ganja siap panen. Kegiatan tersangka sangat terorganisir, dengan pengawasan kamera CCTV di setiap sudut ruangan. Tersangka mengaku mendapatkan bibit ganja dari seseorang berinisial C yang kini masih dalam pengembangan lebih lanjut. Sejak melakukan penanaman mulai bulan Mei 2025 lalu, tersangka mengaku belum sempat melakukan panen. Ada beberapa pohon yang sudah siap dipanen, namun Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sudah lebih dulu melakukan penggerebekan. Lagi berangkat ke Thailand, sehingga kalau untuk panen yang bersangkutan sampai saat ini menurut keterangan bahwa dia belum panen. Saat ini kita masih mendalami karena kan kalau kita lihat dari bukti yang ada bahwa ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan mungkin juga akan menjual, karena kan di situ kita lihat memang ada timbangan ya, di dalam kita ada timbangan, sehingga kan ada dugaan bahwa dia juga mungkin akan mengedarkan ke orang-orang yang tertentu yang mungkin dia kenal. Saat ini hanya NR 31 tahun yang berkewarganegaraan Belanda yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan istrinya KV berusia 33 tahun asal Rusia masih diperiksa sebagai saksi. Polda Bali terus mendalami jaringan kartel narkoba tersebut, serta penyokong dana yang melibatkan 2 WNA tersebut. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 4 orang sindikat jaringan narkoba lintas provinsi di kawasan Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita 25 kg sabu-sabu, 15.000 butir Happy Five, dan 842 butir ekstasi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 4 anggota sindikat jaringan narkoba lintas provinsi di 3 lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, dan di Kota Medan, Sumatera Utara. Penangkapan tersebut berawal ditangkapnya seorang tersangka inisial SR di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi, Sumatera Utara, yang diduga ingin menjemput narkoba dari seorang rekannya inisial K. Tersangka SR dan tersangka K yang baru tiba dari Kota Dumai membawa narkoba, sepakat bertemu di depan SPBU Jalan Lintas Medan Binjai, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka K, petugas berhasil menyita barang bukti 15.000 butir pil Happy Five dan sabu seberat 25 kg yang dikemas dalam tas ransel hitam. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan kembali menangkap rekan tersangka lain, masing-masing inisial F dan S di Kota Medan. Saat akan dilakukan pengembangan mencari tersangka lainnya, keempatnya berusaha melarikan diri hingga terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki para tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Jean Calvin Simanjuntak mengatakan keempatnya merupakan anggota sindikat jaringan narkoba antar provinsi. Narkoba yang dibawa mereka berawal dari Kota Dumai dan akan diedarkan di Kota Medan. Untuk mengelabui petugas, para tersangka sengaja memindahkan barang haram tersebut dari satu mobil ke mobil lainnya. Lokasi pemindahan barang bukti dilakukan di sejumlah SPBU yang telah mereka sepakati. Memindahkan muatan narkobanya untuk mengelabui petugas. Tersangka 1, tersangka 2, tersangka 3, tersangka 4. Tersangka 1 dan tersangka 2 baru mengambil narkoba yang saya sebutkan tadi, 25 kg sabu, 15.000 butir Happy Five, dan 6.000 butir ekstasi dari Dumai yang akan dibawa ke Medan. Jaringan ini merupakan jaringan antar provinsi.
Selain mengamankan sabu-sabu 25 kg, ekstasi dan heavy five, petugas juga menyita barang bukti lain diantaranya mobil, sepeda motor, dan ponsel. Para tersangka mengaku hanya disuruh seseorang yang identitasnya sudah diketahui dengan imbalan uang jutaan rupiah bila barang bukti telah sampai ke pemesannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang ibu berinisial TS yang tega membuang bayi perempuannya telah ditetapkan sebagai tersangka unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, sang bayi yang dinyatakan sehat kini dititipkan dan dirawat di panti sosial milik Pemprov Jakarta. TS 28 tahun, ibu dari bayi malang yang ditemukan warga di selokan dekat kosan ibunya, ditetapkan polisi sebagai tersangka. TS ditetapkan unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sebagai tersangka karena terbukti membuang bayi perempuan tersebut di selokan di Jalan Kirai Cipete Utara, Kebayoran Baru. Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu mengatakan, selain ditetapkan sebagai tersangka, saat ini TS juga telah ditahan. Sementara kondisi bayi yang dibuang oleh tersangka dinyatakan sehat. Setelah mendapatkan penanganan medis, bayi tersebut kini dititipkan dan dirawat di panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta. Untuk tersangka dari update kejadian pembuangan bayi di Cipete, untuk tersangkanya sudah kita amankan, kita tetap dampingi juga walaupun yang bersangkutan ini adalah pelaku ya, tetap kita dampingi juga karena mau bagaimana pemulihan kesehatan juga kita kondisikan, kita perhatikan kondisinya, kemudian kita sudah lakukan penanganan di atas. Untuk anak sendiri, karena kemarin sudah dipulihkan, diperiksa di Rumah Sakit RSUD Kebayoran Baru, ini kita titipkan anak tersebut di Panti Dinas Sosial Balita milik DKI Jakarta. Diketahui tersangka melahirkan anaknya di toilet indekos tempat tinggalnya. TS yang diketahui belum memiliki suami kemudian membuang bayi perempuan itu di selokan yang tak jauh dari indekosnya. Kepada polisi, pelaku terpaksa melahirkan di toilet indekos karena telah mengalami pendarahan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pihak keluarga melaporkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Di balik kematian perempuan anak di bawah umur yang jasadnya ditemukan di lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan tewas, korban yang bekerja di sebuah spa kebugaran sempat mengeluhkan adanya tekanan untuk membayar denda sebesar 50 juta rupiah jika ingin berhenti bekerja. Keluarga RTA, anak perempuan di bawah umur yang ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menempuh upaya hukum terkait kematian korban. Pada Jumat malam, kakak korban melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang di balik kematian adiknya. Korban yang baru berusia 14 tahun diketahui bekerja di sebuah spa kebugaran yang berada tak jauh dari lokasi jasadnya ditemukan. Beberapa jam sebelum ditemukan tewas, korban sempat berkomunikasi dengan pelapor melalui pesan chat terkait keinginannya untuk pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari tempatnya bekerja berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah lantaran masa kerjanya belum sampai setahun. Korban semakin tidak betah dan tertekan lantaran gaji yang sebelumnya sebesar 5 juta rupiah saat bekerja di Bali tiba-tiba turun drastis menjadi 1 juta rupiah saat dipindahkan ke Jakarta. Korban sendiri baru 2 bulan bekerja setelah mendapatkan informasi lowongan dari media sosial. Pihak keluarga mempertanyakan peraturan denda sebesar 50 juta rupiah dan menuntut pertanggungjawaban dari tempat korban bekerja. Semasa hidup, korban dikenal sebagai sosok yang mandiri dan kerap membantu tetangga. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta. Iya. Terus saya kan di situ menerangkan itu peraturan dari pemerintah apa bukan, kan nggak mungkin kalau dari pemerintah kan. Terus adik saya menjawabnya ya nggak tahu tuh, dan juga pusing katanya. Kenapa jadi kayak gini gitu kan. Intinya dia udah nggak betah. Terus keduanya gak sesuai sama perjanjian di Bali lah intinya. Dia bilang ke kakaknya katanya dapat dari TikTok kerjaan awalnya tuh. Terus selama 2 bulan atau 3 bulan dia nggak pegang HP. Antara September atau Oktober baru dia ngabarin. Dia udah di Bali katanya, udah kerja. Dia baru bisa pegang HP katanya. Aku cuma nanya aja emang kerja apa deh katanya.
disepak wah, katanya dijaga di sini mah nggak bakal macem-macem katanya gitu. Sebelumnya, jasad RTA ditemukan oleh warga di sebuah lahan kosong di Jalan Hajah Tuti Alawaliyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis pagi kemarin. Sebelum ditemukan tewas, seorang saksi tempat mendengar korban berteriak. Sejauh ini belum diketahui penyebab kematian korban, namun diduga kuat akibat melompat dari lantai 5 sebuah spa tempatnya bekerja. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.